Sehari kita habis sampai siang itu 150 kalori misalnya. Kita makan 500 kalori. 350-nya ditimbun. Belum habis makan lagi kita. Jadi selama ini yang harus dibenarkan, diperbaiki adalah pola makan. Pola makan, jumlah makanan dan jenis makanan. Jadi nggak asal makan nasi padang ya. Udah gitu malamnya makan Saya tanya penyetan. makan 3 kali sehari itu sunnah atau enggak toh? Saya pahamnya sih enak dong. Makan 3 kali sehari itu enak tuh. Iya, yang membuat kita makan 3 kali sehari kan mindset ya. Iya. Jadi Emang ada sunnahnya Rasul makan 3 kali sehari gitu. Rasul sih kayak lebih banyak puasa ya kan ya. Kan karena kita aja terkooptasi oleh teori makan itu 3 kali sehari. Kan ya enggak. Jadi secara medis baiknya adalah pola makannya dibenahi agar reproduksi baik. Oh iya, dan itu mempengaruhi hormonal dan utamanya memang reproduksi. Yang kedua ya apa yang masuk itu kan akan mempengaruhi akhlak kita juga ya. Setuju. Karakter kita ya. Saya dulu sebelum makan rebusan ya, itu tuh kayak nggak Berangasan pernah, gitu ya. Iya, jadi kayak wah bisa dimakan ini ya, bisa dimakan, wah tempat baru nih makan gitu. Jadi kayak berburu makan banget itu. Ya. Tapi ketika makan rebusan, ya alhamdulillah bisa ngerem. Iya. Dan itu tabiat laki dan perempuan pun dari sisi sononya itu juga berbeda. Gitu ya. Oke, kita masuk ke tema nih ya. Ini watak pasangan itu secara sisi medis bisa terdeteksi berarti? Iya. Jadi kata-kata pasangan sendiri pun itu sudah menggambarkan kita ini sama nggak toh? Laki dan perempuan itu sama nggak toh? Ya beda jelas, beda. Kalau pasangan nggak mungkin sama. Namanya pasangan, ya kan? Iya. Ya kalau sama namanya bukan pasangan dong. Saudara kembar. Iya, sandal kanan semua itu bukan pasangan. Iya. Betul nggak Bu? Ya Mas ya. Kalau kanan kiri lah itu baru pasangan. Iya. Pasangan itu komplementari, saling melengkapi. Kalau kita sama ya namanya ya hidup bareng aja gitu. Oke, jadi orang-orang yang mohon maaf nih, yang pacaran itu kan kebanyakan karena kesamaan. Lah, Dan makanya kesamaan nafsu maksudnya ya. Iya, makanya jadi nggak lama, nggak bisa langgeng gitu ya. Ya makanya saya selalu ke teman-teman yang mengagungkan hak asasi manusia kemudian menuntut persamaan, gender ya, equality. Itu kan kesamaan, yaitu saya kok tidak begitu setuju ya. Kita itu nggak akan sama. Kita itu yang kita tuntut dalam Islam bukan equality, tapi equity, keseimbangan. Bukan kesamaan. Kalau sama kan kalau si A dapat ini, si B harus dapat gitu. Gitu kan ya. Nah, kita ini kadang-kadang kemudian terkooptasi oleh pemikiran-pemikiran yang sebenarnya orang yang mikir dulu yang bikin itu tuh orang bingung. Ya kan? Masa minta sama laki dan perempuan ya laki nggak men, perempuan men. Iya. Laki nggak hamil, perempuan hamil. Kan nggak mungkin sama. Jangankan sisi medis, sisi sosial orang hamil aja nggak sama. Iya sih. Mau disama-samain cewek jadi cowok tetap aneh nggak gitu ya. Nggak ada yang sama. Tetap yang aneh. ada adalah equity, keseimbangan. Kita tetap mengutamakan perempuan. Terus mosok yang laki-laki tersinggung, mosok yang diutamakan perempuan? Iya. Ya kan yang enggak. Gitu. Oke Dok, secara medis nih watak bisa terdeteksi berarti? Ya, gimana tuh? Secara umum ya. Kalau kita ngomong ilmu, berarti kita ngomong secara umum. Adapun variasi individu pasti terjadi. Dan itu watak orang walaupun saudara kandung, kembar juga itu kan juga tabiatnya akan banyak perbedaan. Tadi ya, yang paling mempengaruhi adalah apa yang dimakan. Iya. Tapi kita bisa coba mulai dari ya kenapa Allah itu menciptakan itu kan berpasangan gitu. Gitu. Karena kita memang harus saling melengkapi. Bagi yang sudah menikah ya nggak usah saling mengerti. Kalau saling mengerti nanti nggak mengerti gitu.
nanti malah frustasi kan. Saling menerima lah itu. Oke. Kalau saling mengerti susah. Jenengan mungkin menikah 10 tahun aja nggak tahu, nggak paham. Tapi kalau saling menerima, memahami itu gampang. Kalau menerima, Wow. ya kan gampang tuh. Oh, saya terima kok. Makanya akadnya itu kan saya terima. Gitu. Nggak saya mengerti gitu. Atau saya cinta enggak. Iya. Dalam banget ya. Jadi makanya saya selalu ngomong dalam rumah tangga itu bukan jatuh cinta dasarnya, tapi membangun cinta. Ya kan rumah tangga itu membangun cinta. Masya Allah. Nah, kalau membangun itu tumbuh, kalau jatuh cinta ya sudah jatuh. Selesai. Iya kan, makanya Qabil tuh nikah kan Ya. saya terima gitu. Ya. Memang dasar laki dan perempuan lain. Coba kita bicara dari hulu dulu. Paling ujungnya laki dan perempuan. Laki-laki itu diciptakan dengan kromosom yang lebih bervariasi. XY ya. Ya. Perempuan XX. Ini sudah skenario Allah. XX itu lebih kepada kestabilan. Ya. Lebih pada kestabilan. Di situ stabil, nurturing. Nurturing itu memberi ma'am, ya kan? Ketenangan. Jadi kalau anak rewel masuk di peluk ibunya selesai. Masuk bapaknya malah tambah ribut. Iya, diajar. Malah dikeplok. Dibantu kan. Iya. Iya. Karena memang ibu itu lebih stabil hidupnya. Tapi kok faktanya sekarang banyak ibu-ibu di TikTok ya yang suka marah-marah. Nah, nanti itu ada masanya. Itu kan baru basicnya kan ya. Ini baru seharusnya bangunannya. Seharusnya. Baru bangunannya. Kalau perempuan XY itu lebih dinamis. Maka laki-laki itu lebih dinamis. Memang dia harus keluar. Laki-laki di rumah ya kurang gitu ya. Kalau perempuan di rumah nggak ada yang jelekin malah luar biasa gitu. Itu kan ya. Dari kromosom saja sudah berbeda. Kromosom itu nanti menentukan seluruh set struktur tubuh kita, gitu ya. Makanya perempuan dan laki strukturnya beda banget. Yang paling beda kita petani dulu ya. Dari atas sampai bawah. Otak gitu ya. Otak laki dan otak perempuan gede mana? Laki-laki ya? Gede laki. Tapi jangan terus kemudian dia lebih pintar. Kita bukan ngomong masalah pintar, tetapi lebih pada ngomong struktur dan fungsinya. Kalau laki-laki itu otak kan kanan kiri kan ya? Otak itu kanan kiri. Kalau laki-laki antar kanannya itu lebih dinamis, serabutnya lebih banyak. Gitu. Nah, ini untuk apa? Untuk fokus, untuk determinasi. Laki-laki itu mengejar gitu, entah itu impiannya, tujuannya atau apapun maksudnya, dia akan lebih fokus ngejar gitu. Nah, sementara perempuan itu karena XX itu dasarnya keseimbangan, serabut sarafnya itu bukan di satu lokus itu. Bukan di kanan saja atau kiri saja, tetapi kanan kiri itu nyambungnya lebih banyak. Kalau laki-laki nggak nyambung banyak kanan kirinya, tapi di satu sisinya itu dia penuh. Fokus itu tadi. Lebih fokus. Kalau laki-laki suruh mikir satu, suruh mikir yang lainnya coba. Nanti senam gerakannya wagu kabeh. Iya tuh. Laki-laki itu suruh senam gitu, aerobik yang gerakannya harus itu. Yang pantas perempuan. Iya. Karena nggak bisa ini laki-laki mesti wagu itu. Iya kan? Karena memang di sininya sembrau muter. Kalau lompat kanan lompat kiri nggak bisa dia. Jadi cowok joget udah aneh lu. Iya. Aneh jangan. Kalau wanita mau masak disambil apa bisa. Ya. Multitasking karena kanan kirinya itu imbang. Karena struktur otaknya seperti itu. Iya. Itu kan strukturnya berbeda, fungsinya beda. Pantes saya pernah dong, saya nyetir sambil balesin chat, sambil ngobrol, nabrak akhirnya. Iya. Oke. Ya jangan. Ya tapi memang itulah fungsinya. Tapi untuk fokus laki lebih. Iya benar-benar. Iya. Jadi kalau makanya
untuk mikir fokus dalam gitu. Sehingga pikirannya luas, hanya pikirannya yaitu. Kalau perempuan nggak luas tapi macam-macam. Iya. Gitu. Jadi multitasking kalau perempuan. Kepalanya bercabang nih gitu kan bahasa mereka. Itu kan. bisa, mikir macam-macam bisa. Kalau laki-laki ya suruh masak tok gitu. Godok air yang godok air tok gitu. Udah. Habis godok air sambil nyuci, sambil ini nggak bisa. Iya, gosong semua ya. Iya, gosong kabeh gitu. Saya pernah masak sambil dengerin kajian gitu kan. Tadi ngomong apa ustadznya? Jadi Iya. gitu. Ketika masak nggak bisa dengerin. Iya, Kalau bener. wanita bisa. Bisa, malah suruh nanya aja, masih masak nanya aja bisa gitu. Gitu. Kalau perempuan ya. Kalau laki-laki susah ya, walaupun ada laki-laki berarti Cenderungannya fitrahnya seperti itu, fitrahnya. Ini dari otak gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita ngomong bahwa semua itu kita digerakkan oleh jiwa gitu ya. Iya. Sebenarnya jiwa itu apa sih gitu? Jiwa itu ada organnya enggak toh? Ruh itu ada organnya enggak? Enggak ada ya. Yang disebut jiwa itu apa? Yang disebut kolbu itu apa? Enggak ada kan ya? Organnya kan enggak ada. Lah, tetapi dia bisa menggerakkan otak kita, bisa menggerakkan pikiran kita, bisa menggerakkan tangan dan tubuh kita lewat apa? Itu namanya lewat, ya kalau kita sebut apa ya? Neurotransmitter namanya ya. Neurotransmitter tahu nggak Ibu? Kan biasanya Ibu suka ngomong oksitosin, dopamin gitu ya. Pernah dengar nggak? Lah itu neurotransmitter itu. Itu yang hubungkan antara ruh itu pikiran, prasangka, hati, kolbu itu dengan tubuh yang notabene anatominya ada. Ya itu kalau laki-laki itu yang penghubung bridgingnya neurohormonnya itu namanya vasopresin. Vasopresin itu ya dinamis. Laki-laki itu walaupun pendiam apa pikirannya tetap dinamis, gitu ya. Kalau mikir gitu mau jualan dia mikirnya jauh. Ini terus gitu. Terus chasing itu ngejar target. Laki-laki itu pasti pikirannya ngejar target. Ya entah itu baik entah itu buruk tapi target. Ketika dia berumah tangga, mau berumah tangga targetnya adalah wanita yang kayak gini gitu kan? Iya. Cari dia. Ketika dia kerja dia nyari penghasilan saya harus segini cari dia. Chasing itu vasopresin. Ya memang dipres terus. Saya jadi ketemu satu benang merah nih. Kenapa laki-laki itu fitrahnya harus belajar? Iya. Karena kalau belajar dia punya impian yang baik. Betul. Lah itu akhirnya nanti sampai ke situ gitu kan. Makanya tadi saya tanya Ustadz Alfian di mana nih? Ini yang membacking supaya chasingnya itu hal yang baik gitu. Iya. Bukan hal yang materialistis. Karena laki-laki seperti itu. Iya. Ngejar. Makanya kalau yang lamar ya biasanya laki kan ya. Harusnya. Memang ngejar. Ya enggak apa-apa. Ditolak ya biasa. Ya kan biasa ditolak, namanya ditolak kan ngejarnya pun tidak dengan cinta, dengan target. Ya, targetnya muslimah, akhlaknya baik, agamanya baik, turunannya baik, udah kejar. Enggak diterima ya sudah loh. Enggak ada sakit hati. Cari yang lain, kejar yang lain itu. Nah itu, no hard feeling kan ya. No hard feeling. Karena ada targetnya. Lah iya, ya, tapi kalau laki-laki ya sudah jatuh cinta tadi ya udah hancur semuanya gitu. Dok sebentar dok. Yang lagi viral ini kan ada sebuah jembatan. Ya. Jembatan itu ada 2 korban yang terjun di sana, laki-laki semua itu. Iya. Loh, yang bunuh diri 70% laki. Oh. Iya. Di Korea ada jembatan yang memang untuk bunuh diri. Itu karena nggak capai targetnya, kecewanya. Oh. Di Jepang kalau nggak berhasil harakiri. Ya. Oh itu untuk istilahnya dignity gitu ya, kehormatan laki-laki karena
nggak berhasil ya nggak ada kehormatan gitu. Kalau di Indonesia nggak berhasil telepon paman ya. Waduh, jadi makanya basicnya lah. Kalau di Indonesia mungkin mutasi nggak ngerti ya. Memang neurohormon penyambung otak dan badan, penyambung ruh ya saya bilang jiwa dengan tubuh itu vasopresin neurohormonnya. Masya Allah. Iya, kalau perempuan apa? Oksitosin. Ya memang oksitosin itu bonding loh. Bonding. Iya. Ya ketemu ya pokoknya bonding gitu, akrab. Perempuan kalau ketemu salaman, pelukan, ciuman biasa kan ya. Dan ya memang begitu ininya. Fitrahnya seperti itu, sehingga fitrahnya perempuan itu memang nurturing. Nurturing itu merawat. Sehingga laki-laki kan disebut sebagai kepala rumah tangga. Lah ibu-ibu sebutannya apa? Kan ibu rumah tangga lawannya bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga namanya kepala rumah tangga. Ibu apa, Bu? Kalau saya menyebut ibu itu leher rumah tangga. Oh bisa dong? Iya, mengarahkan kepala untuk nengok kemana itu. Ini yang ketawa kayak korban tuh. Yang ketawa kayak korban. Istri gua gitu banget tuh. Lah ibu leher rumah tangga, jadi ngarahkan kemana itu ibunya. Dok, tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau kecewa itu bagi manusia? Loh iya. Jadi ada hormon kecewa pun ada. Hormon sakau juga ada. Loh iya. Morfin itu halal atau haram, Ibu? Haram ya? Iya. Jenengan tahu nggak kalau kita juga punya morfin alami loh. Namanya apa, Bu? Apa itu? Endomorfin. Iya, di searching aja yuk. Kan jenengan punya. Jangan sampai satu-satunya yang smart diri kita adalah hanya telepon kita, smartphone. Masa otak kita nggak smart? Iya. Loh iya, endomorfin itu kalau dituruti, morfin yang biasa kalau dikonsumsi enak. Begitu habis minta lagi. Cari lagi. Nah, dosisnya naik lagi. Endomorfin juga demikian. Kalau orang pencari kenikmatan dituruti, ya nggak akan ada selesainya. Kalau laki-laki bisa pencapaian bisnis, pencapaian yang bisnis, baik, ya. Itu yang skala baik. Betul. Yang skala buruk banyak lah usah disebutin ya. Kongkur, menaklukkan banyak wanita, menaklukkan apa ya kan? Kedudukan. Nggak selesai itu. Koruptor orang miskin nggak mungkin, nggak bisa korupsi dia. Koruptor orang kaya, tapi orang kaya kenapa kok ya tetap korupsi? Ya itu tadi, morfinnya nambah-nambah terus. Dan endomorfin itu salah satu neurotransmitter juga. Saya contohkan tadi itu yang dominan-dominan aja ya, supaya kita itu memahami, gitu. Ketika tahu, oh perempuan kayak gini, terus kita terima aja, sudahlah. Memang istriku tabiat perempuannya begini kok, gitu. Jangan kemudian seorang laki-laki pengen merubah istrinya seperti idealitasnya, gini loh gitu. Tidak akan pernah bisa ya dong? Nggak pernah bisa, gitu kan ya? Iya sih ya, Nabi aja ada. Contoh Nabi gitu. Sama Aisyah lah. Itu Aisyah nggak pernah disuruh kayak seperti pengennya Nabi itu kan enggak. Justru Nabi itu yang mensupport. Oh, wanita itu senang dipuji. Aisyah sebutannya Humairah. Iya, yang merah-merahan. Iya. Kan enggak nyuruh Aisyah kamu gini ya. Kamu jihad ya, enggak ya? Iya, enggak. Jadi jangan kemudian menjadikan istri kita itu lempung untuk jadikan patung seperti kreativitas kita. Ya enggak, nanti ketemunya malah jengkel terus. Ini suami-suami patriarki harus nonton nih ya. Jadi kita nggak akan pernah bisa ngubah yang namanya makhluk Allah, namanya wanita, apalagi istri kita ya. Ya salah satu contoh kan uswah kita kan Rasul. Bagaimana beliau dengan istrinya kan? Menerimanya itu dok yang lumayan ini dok ya. Sekelas Aisyah aja cemburu. Apa terus Nabi marah?
kowe kok cemburu, aku kan nabi. Kan enggak begitu. Iya tuh, dengar tuh. Aku ki suamimu. Wah. Lah aku nih suamimu. Mosok kamu ini. Baru tak edit tuh Enggak lah. meneh. Oh, paket meneh we. Aduh. Iya kan? Betul. Oke, itu ya. Cemburu enggak dimarahin kok, padahal seorang nabi betapa mulianya beliau. Jadi kalau bapak-bapak di sini yang nonton nih ya, ketika nanti pulang ada paket, kapan pesennya, besok lagi ada paket, kapan pesennya, udah terima aja ya. Kita cuma mesin uang aja. Nah, gitu. nanti di rumah itu ya di-adjust lah. Kepala rumah tangga kan yang memutuskan, bukan kemudian yang suruh mutusin. Tapi lehernya siapa? Yang pegang lehernya kan tetap istri, Dok. Kamu nggak boleh ini, aduh. Oke, Dok, sekarang kita masuk ke tema nih. Watak pasangan, apakah lahir sebagai saudara, sebagai anak pertama, anak terakhir, anak tunggal, itu pengaruh? Oh iya, kalau itu tadi kita ngomong basicnya ya. Ya. Basic itu kan istilahnya mesin. Kita sama-sama beli Honda PCX gitu ya, tahun sama belinya bareng. Kemudian kita bawa ke bengkel, satu bengkel resmi, Ahas. Oke, diservis seperti default. Ya. Ya udah jadinya itu. Yang satu pengennya ngebut, kita bawa PCX yang sama ini ke bengkel racing. Waduh. Kira-kira selesai dari bengkel sama nggak hasilnya? Beda. Beda nggih? Beda. Sama-sama PCX, tahunnya sama gitu. Tapi beda. Lah kita sendiri, ketika anak pertama mungkin ya kita masih rekoso gitu ya, mungkin ekonomi belum stabil, diri kita juga belum stabil, masih nyari pekerjaan yang mapan, masih cari kontrakan, masih itu. Mungkin membentuk kita terhadap anak caranya beda. Anak ketiga di mana kita sudah sukses gitu ya. Anak ketiga kan mungkin 9 tahun kemudian gitu ya, mungkin loh. Iya. Sudah sukses, rumah sudah ada, pekerjaan sudah mapan, mobil motor sudah ada. Sama nggak kira-kira kita membesarkan dia dengan yang pertama? Pantesan, ya. Walaupun sayang kita mungkin sama, tapi memperlakukannya beda. Sama-sama tadi, yang ke bengkel resmi Ahas itu sayang sama motornya, ya sayang. Ini juga sama, cuman ini sudah banyak kelebihan duitnya, jadi coba dimodif. Saya nggak pengen anak saya kayak saya, rekoso, kan gitu kan ya? Iya. Lah itu jebakan atau pendidikan gitu? Pertanyaannya dalam ini ya. Akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini ya. Nah itu, jadi ya. Berarti kita harus mengeset anak pertama, kedua, tiga rekoso terus berarti. Iya, bisa jadi rekoso itu pendidikan yang paling baik, bisa jadi. Setuju. Iya sih Dok. Saya ngerasa kalau semakin banyak kemudahan itu jadi ya manja. Saya anak terakhir kan. Dibandingkan teman-teman yang anak pertama, kakak saya itu beda. Dulu, tapi kalau sekarang ya insya Allah enggak lah. Insya Allah udah dewasa. Sudah ada percepatan lah ya. Iya. Jadi pasti beda karena situasional yang dihadapin anak. Oke. Kalau yang saya omongkan tadi adalah genetik. Oke. Pengaruh alam, lingkungan dan semuanya itu kita sebut sebagai epigenetik. Jadi nanti kalau penjenengan nyatet, kalau bisa sih, kalau yang suka nyatet itu perempuan ya. Laki itu nggak pernah nyatet, habis itu nonton rekaman. Laki-laki nonton rekaman ya. Ini ngeles aja. Ibu catat epigenetik yuk. Epigenetik itu dengan siapa kita kumpul, dengan apa kita makan, apa yang kita makan mempengaruhi semua ke itu. Dan itu ada ilmunya. Ya, karena saya ngajar itu juga gitu ya. Makanan itu loh, itu ada pengaruhnya. Jenengan sekarang bisa ibu bapak, kalau punya duit, cek di lab. Ya nggak usah saya sebut lab, pokoknya lab yang besar lah. Genomik. Ya. Pernah lihat selebaran lab itu, pemeriksaan genomik. Nanti dicari, lab-lab besar di Semarang ada 3 itu bisa semua. Saya mau cari susceptibility of the disease. Saya itu akan
kemungkinan sakit apa di masa depan tahu loh. Karena apa yang kita makan sebelumnya. Karena apa yang kita makan, ekspresi gennya, dan karena materi genetiknya, genomiknya. Loh iya, sama-sama orang sakit gula, sama-sama makan nasi yang jumlahnya sama, itu kadar gulanya beda-beda loh. Itu udah mulai nggak iya, mau es teh jumbo lagi deh kalau gini deh. Nggak mau lagi deh es teh jumbo, nggak mau deh. Ini kan karena kajian jadi ojo sederhana gitu. Nanti kalau kita hidup sederhana aja. Sederhana itu makannya juga jangan macam-macam. Iya. Jadi saya masih terdiam nih dok. Allah, ternyata yang kita makan nantinya akan ada tanggung jawabnya ya. Loh iya, makanya ada tanggung jawabnya. Nasi Padang loh kan tiap hari tuh kan. Enak soalnya. Kita makan nasi Padang kalau itu memang kebutuhan ya nggak apa-apa. Gudeg batu enak tuh. Kalau itu keinginan ya harus dipertanggungjawabkan toh. Iya. Kenapa kamu makan itu? Nah itu dia, makanya puasa. Kalau itu nanti akan menganiaya tubuh kita, sudah tahu sakit gula, sudah tahu kolesterolnya tinggi, kok tetap makan itu? Uang yang kita keluarkan untuk membunuh diri kita sendiri itu harus kita pertanggungjawabkan loh. Loh iya kan? Ya. Loh iya, emang akan terlepas dari tanggung jawab ini? Enggak loh. Jadi ini kajian sekaligus sosialisasi puasa Daud ya, biar kita ini terbiasa puasa. Karena itu juga healing juga untuk tubuh masalahnya kita. Keinginan kita switch jadi kebutuhan. Ya healing toh. Ya kita harus self reward. Wah, ya kan. Ya self reward kok terus-terusan. Iya gitu. Tapi yang jelas orang Islam yang baik dengan keimanan yang baik itu orang yang perhitungan banget. Setiap sen yang kita keluarkan itu berpahala enggak gitu. Yang kita dapatkan terus dikeluarin lagi berpahala enggak? Yang kita dapatkan setiap sennya ya berpahala enggak. Yang kita keluarkan berpahala enggak, bermanfaat apa enggak gitu. Oh sudah tahu semua yang kan pertanyaan kubur itu tidak lepas dari umurmu, hartamu, ya kan harta itu kan mulai dari sen, rupiah lah kalau kita. Setiap itunya kan semakin kaya kita kan pertanyaan kuburnya semakin banyak. Waduh. Ya. Tapi kita semua berdoa supaya kaya kan ya? Gitu. Sahabat ada nggak yang berdoa supaya kaya? Justru Korun yang minta didoakan supaya kaya itu sudah dilarang, emoh gitu kan ya gampang. Nabi itu sudah emoh, Korun minta didoain terus. Begitu didoakan suge ya langsung serakah ya. Iya. Lah kita minta supaya celaka itu secara tidak langsung. Ya Allah kayakanlah aku, gitu kan? Tapi memang ada barokahnya, ada ininya. Tapi pengennya itu kaya gitu. Padahal berat loh, jadi orang kaya itu berat loh. Berat juga tuh yang punya janji 19 juta lapangan padel ya. Jadi memang segala sesuatu yang kita makan pengaruh ke medis dan ke watak. Betul, ke watak. Jadi kalau kita perbaiki pola makan, watak bisa berubah juga. Watak berubah. Tapi bukan kayak obat ya, makan ini langsung berubah. Karena itu adalah sebuah proses. Epigenetik itu adalah sebuah proses. Makanya fitrah itu ada, kemudian ikhtiar ada, lah hasil itu baru kita petik. Kita ngomongin tren sekarang nih ya dok ya. Ini saya ngomongnya agak terbuka aja. Dok, sekarang ini banyak anak muda atau bahkan milenial atau boomer yang pengennya langsung jadi, pengennya langsung dapet. Itu kayak mentalnya udah makanya video-video pendek tuh paling laris. Nah itu gimana dok? Kalau kita lihat dari sisi medis, ya ini kan hampir semuanya seneng reels ya. Reels kalau lebih dari 2 menit itu udah kelamaan itu. Apalagi video lama ada, film ada. Kalau jenengan yang TikToker atau influencer kayak begini bikin video paling 20 detik ya. Iya. Paling untuk memenuhi keinginan konsumen. Kalau lebih dari itu scroll lagi. Kenapa? Karena untuk fokus susah. Fokus kita itu susah.
Jadi kita set, oh gitu, oh set, ya ini bagus, set. Jadi ini adalah bagian dari autisme. Serius dong? Ya serius. Zaman saya sekolah, belajar autisme itu spektrumnya kalau dia senengnya iklan, kalau di TV ya. Iya. Nonton filmnya nggak suka. Kenapa? Karena iklan kan sebentar. Nah sekarang kita isinya iklan semua kan, kalau di IG yang disenengi malah reel-reel sing pendek-pendek itu shifting. Makanya kita menjadi manusia yang autistik. Kita itu autistik sekarang itu. Sehingga ya harapannya nek pengajian ini ora jadi autistik tuh ya. Iya. Jadi nyekrol sambil ndelokke sedelok, nyekrol lagi gitu. Terus mau tidur nyekrol dulu baru tidur. Ada bunyi sedikit langsung sensitif kan. Tapi ya dengan gadgetnya tidur. Begitu bangun doanya nanti mau nyekrol dulu. Iya kan? Nyekrol dulu nggak ada apa-apa baru doa alhamdulillah. Oh, itu secara nggak langsung pengaruhin kita untuk ya kayak adiktif gitu Iya ya? jelas itu adiktif. Itu adiktif. Autistik itu adiktif. Sehingga kita untuk itu ya sudah susah. Sudah susah. Coba kita lepas dari HP setengah jam aja. Itu Ya. susah. Yang penting dicekel pokoknya ono kuwi lah, termasuk saya sih kayak. Tapi kan ini pisau ya, tergantung kita mau pakainya apa. Bisa jadi autistik, orang autisme itu lebih pintar atau lebih bodoh? Lebih pintar loh. Loh iya, orang autistik itu lebih. Einstein itu autis loh. Orang yang dianggap sebagai orang paling pintar abad ini itu autisme. Aneh pikirannya, tapi pintar. Karena dia nggak mikir, kabeh dipikir tapi jadi lompat. Lihat ini mikir, lihat itu mikir. Kalau kita lihat semua tapi nggak ada yang dipikir. Iya, makanya kalau kita ngajar, kuliah, siapapun yang kita ajar untuk tanya susah. Iya. Karena apa? Nggak ono sing dipikir. Nggak masuk Gitu, ya? nggak masuk. Gitu. Ya saya profesinya dosen sudah sejak 95, jadi 31 tahun ya jadi dosen. Ya menghadapi generasi 31 tahun yang lalu sama sekarang jauh beda. Jauh beda. Kalau sekarang lebih ke oh iya gitu aja. Yang penting datang gitu ya. Yang penting datang absen senyum-senyum. Persaingannya jadi lebih mudah ibaratnya ya kalau secara persaingan. Ya kalau anak sekarang kan sejak SMP SMA itu kan mesti kasihnya gadget ya. Alat belajarnya bukan buku kan ya, sudah gadget. iPad. Gadget itu tinggal klik sedikit sudah jadi medsos, klik lagi sudah medsos yang lain, klik lagi pelajaran. Jadi mix up gitu, mix up. Jadi campur baur. Nah, ya. Kalau secara medis gimana cara memperbaiki atau dibenahinya? Dibenahinya sejak awal dan diberi contoh. Masalahnya pengen membenahi tapi tidak memberi contoh kan ya. Kitanya sendiri ya gitu. Gitu. Ya kitanya sendiri pegang gadget, nggak pernah lepas gitu. Ya mau gimana lagi? Karena pendidikan itu tadi epigenetik itu tidak berubah hanya dalam waktu 1-2 minggu. Itu bulan dan tahun. Dan itu direkam. Tubuh kita itu punya 30.000 gen. Satu selnya itu punya 30.000 gen dan dia bisa merekam seluruh kehidupannya. Nah kalau bahasa agama itu kitab nanti diterimakan dari tangan kanan berarti orang baik, tangan kiri orang jelek. Itu bahwa catatan seluruh amal kita itu ada di dalam sel kita. Itu ada semua. Makanya kita kadang-kadang merasa kalau ngimpi itu kelingan yang dulu-dulu nampak atau apa. Itu memang tersimpan memori itu. Secara medis seperti itu. Iya, tersimpan itu. Sehingga ya malaikat itu tinggal ngambil memori itu aja disetel, ini kamu gini ngapain. Ini kamu gini ngapain gitu kan. Dan perjalanan hidupnya sudah gitu. Bukunya kita itu ya sudah di dalam diri kita itu. 30.000 gen.
dengan 3,3 pasangan, 3,3 miliar pasangan bahasa coding. Kalau komputer itu pakai coding 0101, kita codingnya ATGC, lebih kompleks. Dan itu memorinya tak terbatas. Jadi kalau kita langganan internet dengan ininya unlimited, lah kita ini unlimited. Gitu. Yang membuat limited adalah ruh kita, nafsu kita. Aku nggak mampu. Itu yang ngomong kan bukan tubuhnya, yang ngomong kan ruh kita. Ya ruh kita bilang nggak mampu, ya tubuhnya ngikutin. Gitu. Oke, kita balik lagi ke tema nih. Berarti pasangan dengan watak yang A, B, C itu bisa dirubah dengan proses melalui pola makan. Bisa. Salah satunya dengan makanan. Dan alhamdulillah sekarang kan lagi dengan tren namanya IF ya, intermittent fasting. Secara nggak langsung mereka juga mengubah pola pikir mereka ya. Iya. Intermittent fasting yang paling banyak dipakai adalah 18/6. Ada yang IF. Jenengan ada yang IF enggak? Nek laki-laki biasanya jarang. Ada yang rencana ya mungkin ya. Ibu-ibu yang 18/6 ya. Iya, 18 jam dan 6 jam itu dibagi IF-nya. Lah, kalau saya ya udah puasa aja, enak malah itu. Setuju. Itu udah sunnah, berpahala dan tetap sehat. Gitu. Ya memang IF itu yang menemukan kan Yoshinori Ohsumi. Profesor Jepang di 2016 dapat Nobel itu. Masya Allah. Bahwa tubuh ini kalau sebelumnya kan air, makhluk benda mati, kalau kita bacakan doa struktur kristalnya akan berubah baik. Itu kan terbukti ya. Dikasih doa atau apa. Makanya kalau kita mau minum berdoa dulu. Kadang-kadang ada yang ditiupkan, yaitu untuk membentuk kristal yang baik dan nanti efeknya baik. Nah kalau Yoshinori Ohsumi itu orang Jepang juga, itu menemukan kalau kita puasa di masa tertentu, tapi nggak boleh 24 jam. Nggak boleh 24 jam, makanya puasa kita itu nggak boleh ngebleng kan, nggak boleh. Ya, meninggal nanti kamu ya. Jangan. Fitrah kita puasa itu kebutuhan. Fitrah kita itu puasa itu kebutuhan untuk apa? Healingnya sel, bukan healingnya keinginan kita. Sel itu ketika dipuasakan, dia akan self healing. Self healing itu yang mati, tubuh kita kalau yang mati dihancurkan, jadinya asam amino. Asam amino itu untuk pembentuk protein. Jadi kita nggak perlu makan rendang terus. Tubuh kita udah menyediakan sendiri dengan apa? Dengan puasa. Puasa kerjanya ringan, kemudian sel yang rusak dirubah menjadi asam aminonya untuk nyusun protein. Itu yang kita sebut sebagai detoksifikasi. Bahasa orang detok itu begitu. Kita belum ngomong detok yang lain ya. Detok yang lain adalah korin kita. Korin kalau dalam bahasa agama itu jin yang mendampingi. Kalau korin dalam bahasa medis itu adalah makhluk yang tidak tampak tetapi ada di dalam tubuh kita. Itu kita sebut sebagai, dicatat ya Bapak Ibu, mikrobiota. Ini kan yang ada di minuman-minuman itu kan? Iya. Loh iya, mikrobiota. Mikrobiota, kalau kita marah, mikrobiota kita akan berubah strukturnya. Absorpsinya juga akan berubah. Marah bisa bikin mencret toh. Ya kan? Stres itu bisa bikin gak doyan makan kok. Nah itu yang membentuk mikrobiota kita. Dan mikrobiota itu 80% ada di saluran dari mulut sampai anus. Saluran itu saluran makan. Ada di kulit, ada di itu. Dan itu membawa sifat juga. Nah, jadi ini nanti hubungannya sama kenapa suami istri itu, suami disuruh banyak mencium istrinya. Nggak, kenapa coba? No. Karena dengan mencium itu ada pertukaran mikrobiota. Tuh, yang udah nikah ya, udah nikah. Yang belum nyium guling dulu ya. Yang pasangan halal ya. Terusnya mikrobiota nyium pasangan yang tidak halal kan mikrobiota yang jelek yang tertukar itu. Iya. Yang belum nikah bisa. Iya. Makanya jadi bondingnya lebih mudah kalau penjenengan nggak usah ngomong lah.
peluk, cium udah selesai yo. Rasul meluk dan menciumnya berapa kali sunahnya? Loh ya lah, jenengan jarang kok nyium istrinya gitu. Istrinya juga kalau dicium juga mall, apaan sih ini? Nah kalau sudah seperti ini, kira-kira feromonnya jalan nggak? Oke, jadi harus sering. Feromonnya nggak jalan. Kalau feromonnya nggak jalan, komunikasi jalan nggak? Nggak akan jalan. Nah itu dia. Loh, fitrah itu akan dicontohkan oleh Nabi. Ini loh cara menggiring fitrah ini supaya tetap terjaga. Gitu. Loh, itu keren kalau kita ini kan mentadaburi antara ilmu sains dan ilmu syariah. Dan semuanya itu mendukung. Coba kalau jenengan tiap hari bilang cinta sama istri itu sunnah atau enggak? Sunnah kan? Sunnah itu kan ada perintahnya. Mencium sunnah enggak? Sunnah. Coba istri dibisikin, "Mah, I love you" gitu. Wah itu walaupun tapi seneng. Transfer saya gitu. Mana sih gitu loh. Tapi seneng. Transfer saya. Ojo setahun pisan. Transfer gitu. Dulu kamu. Setahun pisan ciuman sambil nangis itu lebaran. Bodoh ya enggak nyambung. Enggak nyambung itu kan harus maintain. Dok, tapi saya jujur sih dok, pernah ngerasain dulu saya tuh temperamen dan lain-lainnya, terus saya coba puasa dan saya memang memaksa sekaligus ya bayar utang poso ya zaman jahiliyah itu, ternyata memang berubah semua dok. Betul, dan itu harus ada effort usaha, makanya usaha itulah yang dihargai Allah, diberi pahala. Kenapa itu puasa pahalanya Allah sendiri yang kasih ya? Okay. Pahalanya langsung karena effortnya itu luar biasa. Menekan sesuatu yang paling hakiki yang susah ditekan. Nafsu kan? Nah itu dia. Kalau mulai marah, mulai banyak pikiran yang agak-agak, puasa ya dok? Iya puasa. Puasa itu menyelesaikan semuanya. Orang duit poso, ya kan nggak mikir lewat Padang lewat baik, tapi lewat lewat iya. Puasa beneran. Iya. Pemarah, puasa selesai. Iya, gitu. Iya semuanya gitu. Kita mau sedekah banyak ya sudah puasa aja. Jadi sisa kita lebih banyak kan. Nah, gitu. Jadi ternyata di medis pun juga mengakui kalau kita puasa banyak sel tadi ya. Itu dapat Nobel kok. Puasa yang intermittent fasting itu dapat Nobel. Artinya apa? Sains itu memberi penghargaan penghargaan sains tertinggi kan Nobel. Iya. Hadiahnya puluhan miliar dolar. Iya. Nah kalau dirupiahkan berapa itu? Wis pokoknya jadi sugih lah. Jadi sawit lah ya. Oke. Lah iya. Artinya sains itu memang mengakui itu. Lah kan nggak usah susah-susah kita kalau tentang syariah urung ngerti sayangnya ya sami'na wa ta'na, udah dijalani saja dulu. Nanti sains itu akan ngikutin karena sains pengetahuan itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman kan ya. Iya. Oke, jadi kalau pasangan atau teman yang punya watak keras perbanyak puasa puasa aja. Iya. Secara medis selnya akan recovery. Oh, recovery. Iya. Puasa dan di dalam puasa itu banyak menyapa dan mencium. Oke. Dan ini ada pertanyaan menarik dok dari salah satu jamaah. Beliau ini alumni penulis. Udah dari ibu-ibu yang nitip pertanyaan. Jadi kenapa kalau setelah menopause itu pasangan jadi berubah? Yeah. Nah itu gimana caranya agar tetap harmonis? Gitu. Nah silakan dok. Nah saya ingin ngomong tadi kan kepala dengan otaknya. Terus saya pengen ngomong tadi neurohormon sudah, neurotransmitter sudah. Sekarang kita ngomong hormon. Pertanyaannya adalah kenapa wanita menopause? Kan hampir semuanya saya yakin 100% nggak bisa jawab kok. Ya toh? Iya. Jenengan nggak iri, kenapa laki-laki kok nggak menopause itu? Protes toh. Saya pernah ngomong sama yaitu pejuang HAM wanita itu. Kamu protes toh. Kenapa kamu menopause? Kenapa saya enggak? Ya. Pertanyaannya lagi, loh kenapa laki-laki enggak menopause? Ya kan? Nah, kita ngomong tentang hormon kan itu ya. Hormon.
Hormon yang dominan pada laki-laki itu apa? Jelas itu. Testosteron. Testosteron. Jadi kan testosteron itu kerjanya di mana, Bu? Bapak kan yang sudah banyak punya suami semua ya. Testosteronnya suami itu kerjanya di mana saja? Di seluruh bagian tubuh. Rambut laki dan perempuan beda karena dia punya testosteron. Otaknya beda nggak atau sama, Bu? Beda. Jelas beda. Testosteron itu fungsinya apa, Bu? Kenapa, Mas? Testosteron itu kejantanan loh ya, jelas tuh ya. Kejantanan. Seseorang dengan pemikiran kejantanan itu kira-kira pikirannya dipenuhi dengan apa? Fitnah terbesar laki-laki apa? Wanita. Wanita. Kejahatan pertama bukan korupsi yo. Yes. Tapi rebutan cewek. Ya kan? Manusia di bumi manusia kedua anaknya Nabi Adam itu. Ya saya nggak sebut Nabi Adamnya juga karena nggak bisa rebutan juga. Tetapi fitnah itu dari perempuan. Godaan nggak. Di dunia itu ya begitu. Karena apa? Testosteronnya itu memang isinya kejantanan toh itu. Otak laki-laki itu 90% tentang itu. Gitu. Makanya ibu kalau suaminya minta nggak boleh nolak, pusing dia. Gitu. Malah nanti ngopi ketemu yang lain nanti. Waduh. Ngopi lebih sopan ya kan? Loh iya. Mungkin kalau orang yang masih beriman nggak sampai jauh hanya tapi kan lirik-lirik. Nggak ngelirik ngekrol. Nauzubillah min dzalik. Loh iya kan? Semua itu bisa lah, ibu yang harus memaintain itu. Ibu dengan oksitosinnya, bapak dengan testosteron. Testosteron lawannya bukan oksitosin. Testosteron lawannya estrogen ya ibu ya. Estrogen, progesteron itu untuk persiapan. Kalau estrogen naik ibu masa subur itu. Kalau ibu masa subur itu mesti perasaannya enak. Moodnya enak nggak Bu? Masa subur enak. Jadi mood semua enak, tubuhnya ya enak, nggak sakit semua. Lah kemudian ketika estrogennya turun, progesteron turun, itu kondisi ketika mau men sampai men ya. Sudah ada yang menopause belum? Belum ya? Ya, udah ada. Kalau ini, nah mau kondisi mau men, ya PMS lah, premenstrual syndrome sampai men itu kondisi badan enak nggak Bu? Nggak enak ya? Nggak enak. Sensitif nggak jenengan? Sensitif. Itulah kondisi menopause sepanjang hari. Makanya kita yang masih punya ibunya cerewet nggak? Cerewet nggih? Oh iya. Lah itu jihadnya anak, ngopeni wong tua karena dia seolah-olah bahasa Quran jadi anak-anak lagi, cerewet lagi loh itu, dan kadang-kadang nggak masuk akal cerewetnya. Makanya kita nggak boleh bilang itu nggak boleh, wes pokoknya wong tua gitu diopeni wae gitu. Karena pada wanita itu terjadi penurunan hormon seperti itu. Nah godaan suami adalah menghadapi suami istri yang seperti ini. Umur 50, laki-laki umur 50 gagah-gagah loh itu. Wah lagi banyak cuannya itu pasti. Banyak cuannya, jabatannya tinggi, di kantor dihormati, mobil dinasnya mentereng gitu kan. Sekretaris. Begitu datang satpam itu sudah, pokoknya hormat semua lah itu. Usia 50. Sementara wanita 50, 55 mulai menopause, mulai rentan. Nah itu loh. Makanya banyak terjadi juga konflik di masa puber kedua ini. Bahasa mereka puber kedua ya. Bahasa mereka kan kita pernah ya bahas puber kedua. Nah ini banyak konflik, laki-laki lagi jaya-jayanya, wanita lagi turun-turunnya itu. Dimarahin di rumah, di luar dia. Di rumah ya kan? Ini cerewet, di rumah ini orang ini cerewet nih. Kalau sarkasnya ya ini cerewet karena badannya sendiri sudah nggak enak. Jadi, nah itu mesti terjadi miskomunikasi. Makanya laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa diberi label terbaik? Menerima ya. Karena berat. Oke. Khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Loh itu jelas kan? Label Rasul itu
laki-laki terbaik itu sing apik karo bojone kan apa? Susah. Ya kalau masih muda sama-sama itu masih bergairah, masih itu. Lah kalau seiring dengan umur pengennya suami itu pengennya istrinya nggak berubah, tetap cantik kayak dulu. Tapi begitu umur 45, 50 ya tetap berubah. Dan berarti harus perbanyak puasa dong untuk Iya. untuk yang ditolak loh. Bahwa cinta kita bukan material. Makanya tadi itu. Jangan cinta, jangan tentang material, tapi tentang acceptance, penerimaan. Kita tetap bisa harmonis kok. Walaupun wis rupane elek, rentah, melaku, segandingan tambah mesra kok. Iya kan? Bisa, tapi kalau mata kita diikuti, endorfinnya naik, ya ngikutin satu pasti ketemu yang lain diikuti juga. Ada 10 wanita yang ketemu diikuti semua itu. Enggak selesai. Melaku 2 kilo olahraga, di TLJ muter, itu isinya mau deloki wong wedok kabeh gitu. Kadang-kadang saya juga pantesan ada bapak-bapak gitu ya. Oh, bapak senam 1, 2 gitu kan. Ini ibu semua. Iya. Aku mbok aja dijak rene, aku malah dosa tok iki. Dok, istri saya ngajak pengennya sehat, saya diajak nolak enggak enak, begitu nyampe si sana kok ndeloke kuwi terus gitu kan ya. Wis mlakune ning bikin treadmill aja lah. Dok, tadi Dok ada yang menarik nih Dok. Misalnya kalau secara sekarang ini ditolak sama istri dalam minta berhubungan, bisa ditolak nih. Nah itu suami kan harus menerima, padahal berkecamuk dan lain-lain. Betul. Solusinya gimana Pak medis? Makanya dari sisi wanita diharapkan untuk nggak boleh menolak. Nek menolak dikutuk malaikat ya kan sepanjang malam. Lah tentang suami, yaitu tadi ikatannya nek kono pengen jadi laki yang terbaik ya sudah, memahami, menerima saja. Ya bismillah lah, mungkin belum jatahku hari ini gitu kan. Iya kan? Sholat, besok tak puasa aja gitu. Begitu kan penerimaannya ini. Jadi enak. Terus dari sisi medis sebenarnya nggak apa-apa, wong itu sebenarnya hanya syahwat ya. Tapi karena laki-laki itu dorongannya itu meledak-ledak. Jadi dorongannya itu meledak. Ketika dia sedang meledak, disuruh diam susah. Nah tapi ketika laki-laki dengan kesadaran sendiri, diam, sujud, hilang. Makanya kalau jomblo-jomblo nafsunya tinggi kan poso kok. Iya kan? Suruh puasa, enggak suruh ngapa-ngapain. Mosok disuruh onani enggak. Emang onani akan sebagai jalan keluar? Tidak. Karena begitu onani besok pengen lagi. Akhirnya rusak otaknya ya. Rusak otaknya. Makanya banyak kiai ustadz itu ngomong hukum onani gimana, bingung. Bukan bingung dalam arti apa, jawaban yang bijaksana seperti apa gitu ya gitu. Kan paling itunya adalah ya apa ya, mubah gitu ya. Tapi nggak ada yang bilang sunnah ya. Paling beratnya dosa gitu. Nah itu ya, makanya hukum itu menjadi itu karena memang kalau memahami psikologi laki itu meledak-ledaknya itu susah. Testosteron isinya itu kayak gitu. Kalau ibu paham siksaan laki-laki itu ibu akan paham kenapa syariat ini diturunkan. Gitu. Luar biasa, laki-laki itu makhluk yang harus dikasihani sebenarnya. Iya, udahlah kerja sampai rumah disuruh bantuin, nggak sebantuin. Karena kalian dilahirkan itu isinya hanyalah tanggung jawab, sudah. Sejak lahir harus tanggung jawab. Betul kan, laki-laki itu seluruh kehidupannya hanya diisi dengan tanggung jawab. Gitu. Makanya kita ini harus jadi ya leader. Karena memang pundak kanan kirinya adalah tanggung jawab. Tapi diberi label terbaik kalau dia bisa memegang tanggung jawab itu. Amin. Oke. Silakan untuk hadirin di sini yang mau bertanya boleh. Mungkin ada yang udah Ibu kalau mau tanya pertanyaan atau mau curhat juga boleh ya. Silakan Mas, Mbak atau ibu-ibu boleh. Silakan. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari jamaah di sini ini, Dok. Memahami untuk menerima pasangan yang mungkin dari kecil keras
Dan satu sisi pasangan yang satu ini nih dimanja karena mungkin anak tunggal atau anak terakhir gitu. Itu cara matchnya setelah medis gimana tuh? Biar tetap tenang lah. Nah, kita punya cabang ilmu baru namanya neuroimunofisiologi. Ada pokoknya dihubungkan semua antara roh dan jiwa. Oke. Nah, kita ini mau dominan yang mana karena ini saling berputar ya. Tubuh mensana in corpore sano, dari jiwa yang sehat akan kuat. Tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat jiwanya juga sehat, itu circle kan ya. Nah, kalau kajiannya Ustadz Alfian dan sebagainya itu beliau memulainya dari roh kan. Ya. Kesehatan roh nanti mental dan fisiknya bagus. Kalau mungkin dari medis itu dari fisik dulu. Ya kan, dari fisik dulu. Sehingga nanti ruhnya baik. Orang kalau ke dokter paling ya diatur olahraganya, makannya, lifestyle-nya dan sebagainya. Karena dengan bugar, maka pikiran kita juga akan bugar. Begitu pula dengan arah artinya pikiran kita. Kalau pikiran kita itu dikooptasi oleh pikiran-pikiran itu, banyak memikirkan atau nonton hal-hal yang jelek, maka kita akan otomatis akan ke sana. Oke. Nah, akan ke sana. Kenapa ke sana? Karena tadi reseptor tubuh kita itu akan beradaptasi untuk menangkap sinyal gitu. Bahwa kenapa ini warnanya hijau, karena dia punya sinyal dengan frekuensi tertentu tertangkap kita ini hijau. Dan semua orang karena kita ini selnya sama menangkap ini hijau. Gitu. Tapi ada orang yang menangkap ini hitam karena kalau buta warna ya. Terutama merah gitu. Kenapa? Karena pendarannya itu tertangkap lain. Nah, reseptor ini bisa dibentuk. Dan cara membentuknya salah satunya dari makanan, salah duanya dari pikiran, salah tiganya dari kebiasaan. Karena membentuk itu harus ada latihan, proses. Makanya Allah itu tidak pernah menghukumi hasil. Karena hasil itu wilayahnya Allah. Allah itu hanya menilai proses. Ya, prosesnya seperti apa? Itu bahkan orang yang belum pernah sholat sudah tobat, belum pernah sholat baru nyari kebaikan mati aja masuk surga kok. Nah kalau kita mau menghukumi hasil, lu belum tahu sholat mau mlebu surga gitu, ya kan? Tapi ternyata orang ini masuk surga karena sudah tobat, prosesnya sudah dijalani, udah mencari kebenarannya, udah dia lakukan, walaupun belum dapat. Kalau Gus Baha bilang, wong tua itu isinya apa tuh? Enake aktivitasnya ngapal ke Quran. Lho nek terus matine kuwi dalam keadaan usaha ngapal ke Quran, itu kan ya. Penuntut ilmu disetarakan derajatnya dengan gurunya, ya kan? Lah, kita kalau ngapalin Quran disetarakan dengan sudah hafal Quran. Kalau di akhir hayat kita mungkin baru hafal 3 ayat misalnya. 1 juz, tapi kan ada proses. Makanya azam kita apa? Ngapal ke Quran aja gitu. Sudah dijalankan, sudah. Sehari berapa kali? Mungkin seayat gitu. Tapi proses. Jadi orang tua kegiatannya nggak usah macam-macam aja. Ya senerak mengaji ya maca Quran atau ngapal ke Quran. Jangan beralasan wis tuwa ngapal ke, itu kan otak kita, nafsu kita. Dibatasi akhirnya ya. Akhirnya membatasi sendiri. Otak kita juga merespon, wah yang dititipi saya aja membatasi, ya sudah saya tak diem aja. Sehingga otak kita juga nggak akan respon yang baik. Tapi kalau itu kan zon ya, perasaan. Allah sesuai dengan prasangka. Kalau kita prasangka, insya Allah bisa, ya bisa. Wong tubuh kita itu dengan coding 3,3 miliar pasang itu tak terbatas, unlimited. Gitu. Masya Allah ya, untuk teman-teman atau mungkin bapak-bapak atau mbah-mbah nih ya yang males ya, aku tua gitu-gitu. Ya mungkin harus bisa menata lagi. Baik, ada yang mau tanya? Boleh jemaah? Silahkan, boleh langsung aja. Nggih, monggo.
Nggak usah ya, nggak usah ya. Oke ya.